Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik dan sehat. Mohon maaf ya kami ganggu waktu Iya, ini Bapak. terkait dengan pembelajaran nanti. Ini kan Bu Rika ada sedikit apa namanya unek-unek yang mau diomongkan, yang mau dikeluarkan gitu, terus mau sharing pembelajaran lah gitu. Terkait dengan pembelajarannya kira-kira nanti Bu Rika ini mau ngajar siswa kelas berapa? Ini kebetulan saya sebenarnya ada kelas 4, ada kelas 5. Cuman pemahaman mereka itu disesuaikan dengan kalau perkara angka, pembelajaran masih di kelas beda. Karena tidak mampu kalau disesuaikan dengan materi kelas 5 dulu, materi kelas 4 ini kasih ya. Iya. Malah tidak mengikuti. Sementara itu. Jadi Bu Rika ini ngajar kelas 4 sampai kelas 5. Kalau jenis ketunannya sendiri, ketunan apa itu? Kebetulan ini ada tunarungu, ada juga tunagranita. Oh, anak ungu sama anak granita. Oke. Terus Bu Rika ini terkait dengan pertemuan kita ini kan tujuannya untuk sharing pembelajaran yang akan dilakukan Bu Rika untuk lebih di pelajaran ke depan gitu ya. Betul. Kira-kira kalau mau tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Rika capai di pembelajaran ini? Karena di sini materi saya matematika, jadi capaian pembelajaran untuk siswa kelas saya di materi matematika ini yaitu agar anak-anak ini juga bisa menirukan apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah diucapkan oleh Bapak Ibu guru, kemudian bisa berhitung juga. Biasanya berhitungnya itu mulai dari angka 1 sampai 10 dulu. Oh, Kenapa? Kok tidak sampai 1 sampai 20? Karena memang setelah pernah dicoba sesekali 1 sampai 20, mereka pasti lupa di angka belasan. oh, selalu lupa di belasan. Di sana. Jadi saya menetapkan dulu di angka 1 sampai 10. Nanti untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya baru 11 sampai 20. Sampai benar-benar mampu mencapai dari CP itu tadi. Oh, oke, siap ya. Berarti pencapaian CP memang prioritaskan ya, diutamakan. Terus Bu Rika kira-kira ada permasalahan nggak terkait dengan pembelajarannya? Kalau untuk sehari-hari ini, masalah yang saya temukan ini siswa ini biasanya salah satu anak B, anak tunarungu di sini, kalau fokusnya fokus pada saat pembelajaran, tapi pada saat menulis biasanya mengerjakan tugas mereka fokus, tapi pada saat guru mengajar memberikan penjelasan di depan itu mereka cenderung lebih memilih ngobrol dengan temannya. Jadi lebih senang kalau mereka itu langsung duduk, ini seperti ini dikerjakan, jadi sesuai dengan contoh, sudah sekarang dikerjakan, itu mereka lebih semangat. Yang saya tahu itu yang pertama untuk anak tunarungu. Ada juga untuk anak tunarungu ini cenderung lebih pendiam sekali. Ada yang pendiam, ada yang Diam, jadi mereka ya mampu ya. Ternyata setelah saya coba mampu kalau mampunya, cuma kayak tadi komunikasi sama sekali kurang. Itu di sini anak B. Untuk anak tunagranitanya, untuk anak C itu lebih cenderung kurang fokus karena mereka lebih asik dengan kegiatan mereka. Itu biasanya seperti itu. Terus kira-kira Bu Rika tadi kan sudah menemukan permasalahannya, kalau mungkin ya sebagai kesimpulannya dari titik temu permasalahan yang Bu Rika alami selama proses pembelajaran. Tapi kalau anak B itu yang istilahnya kalau dia komunikasinya lancar itu kalau dijelaskan dia cenderung cerewet ya, ngajak temennya ngobrol itu ya kalau untuk menjelaskan. Terus kalau ada anak B juga yang introvert mungkin ya, yang introvert dia cenderung diam banget. Tapi ini setelah digali itu mereka sebenarnya mampu gitu ya. Terus kalau anak C itu tadi ada yang kurang fokus gitu ya. Kebanyakan gitu ya. Terus kira-kira dari akar permasalahan yang Bu Rika temukan sudah menemukan solusi ya nanti ke depannya, kira-kira solusi yang Bu Rika harapkan untuk mencapai capaian pembelajaran supaya bisa terfokuskan itu apa?
solusinya untuk sementara ini yang saya hadapi, yang saya rasakan, yang saya pernah coba gitu, anak-anak baik itu tunarungu atau tunagrahita dia bermain. Oh, cocok ya bermain. Ya. Jadi kalau memang sesekali saya berikan bernyanyi, walaupun ada anak tunarungu. Karena di sini kan kumpul ada anak tunagrahita, mereka juga bisa bernyanyi, mereka bisa menangkap pembelajaran dengan bernyanyi. Nah, dengan tunarungu, pada saat saya menyanyikan lagu, saya pasti membawa media gambar. Itu. Jadi mereka menangkapnya yang tunarungu melihat dari gambar. Oh, gitu. Karena kalau kita hanya monoton diam, duduk, mereka anak-anak disuruh mendengarkan, melihat ke ibu guru, kayaknya tuh hanya 2 menit aja. Nggak bertahan lama gitu ya. Itu jadi cenderung kayaknya itu kaki tangan ini yang mau ke timur, mau ke barat, yang mau ke belakang, yang tolak-tolak ke barat ke timur itu. Harus fokus semua. Iya, itu maksudnya itu. Jadi kalau dengan saya juga berdiri, nanti saya berjalan ke barat, kadang-kala saya buat lantai. Lantai ini saya buat kegiatan pembelajaran. Jadi mereka berhitung dengan langkah kaki mereka sendiri. Wah, keren ya, ini berarti memanfaatkan aset yang ada di kelas. Lantai itu bisa buat media gitu ya. Hebat sekali nih idenya Bu Rika. Nah, dari tadi sudah menemukan titik terang ya atas sedikit permasalahan yang ada di kelasnya Bu Rika. Baik Bu Rika, gimana kira-kira apakah obrolan kita tadi apakah sudah istilahnya yang dirasakan Bu Rika sebelum mengobrol dengan saya ataupun sebelum kita melakukan proses coaching ini, tadinya Bu Rika gimana? Ya awalnya mungkin pusing sendiri. Nah, awalnya ya. Karena kan dipikirkan sendiri, tidak sempat ngobrol seperti ini gitu, tidak ada yang diajak musyawarah gitu untuk tukar pendapat bagaimana, ya pusing sendiri. Sekarang lebih lega, terus juga lebih bisa fokus juga siswa bagaimana untuk tahap selanjutnya. Itu aja. Siap dibutuhkan itu. Alhamdulillah. Jadi coaching proses coaching yang kita lalui ini semoga bisa bermanfaat dan semoga nanti ke depannya pembelajarannya bisa berlangsung lancar sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin Ibu Rika capai. Saya tunggu ya Bu Rika. Siap. Mau izin nanti ke depannya boleh saya melakukan seperti Boleh. Pembelajarannya Boleh. Oke. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, coba duduknya, anak-anak duduknya kakinya lurus. Ayo kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, aminnya sudah aminnya. Nah, pagi hari ini ya kita akan belajar bersama. Belajar apa, men? Belajar berhitung 1, terus 2, terus 3, terus 4, 5, 6, 7, 8. Ini tadi berapa? 1. Tuh, ini berapa? Nih, berapa? 2. Ini 3. Ya, 3 betul. Berapa? 3. Ini berapa Mbak Amel? 4. Tangannya mana? 4. Di mana 4? 4 pinter. Gak boleh. Warnai sama.
Warna ini yang mana? Yang mana warnanya? Wah, pinter. Nih, warna kuning ya. Ini ya, angka 1. Ini Bu. Iya betul. Ada? Bentar dia. Terus nomor 2. Mana nomor 2? Nomor 2 yang mana? Iya betul. Nomor 2 diwarna dulu. Kalau sudah angka 3 mana warnanya? Bagus. Kuning. Iya. Sudah. Ini yang nomor 1 sama dengan ini. Nah, ini 1 sama dengan ini. Yo, let's go. Ayo, Mas Agam. Yo, iya nomor 1 sama dengan ini. Nanti ditaruh di meja ibu. Buku ditaruh di sini. Betul. Kalau sudah selesai semua, taruh di sini. Nanti dinilai sama ibu. Oh, kita tempel ya. Kita tempel. Oke. Kita tempel nanti ya. Iya. Yang punya Agam, kalau sudah selesai, tempel di sebelah sini. Agam punya kan? Iya. Nanti kalau sudah, kita tempel. Kalau sudah punya Agam sudah. Capek. Oh ya. Sudah selesai. Begini kan, kasih tahu teman-teman yang sudah semua. Apa? Oh ya. Agam. Ya. Kurang ke sini ya. Agam. Sini ya. Biar cukup nanti temannya repet. Sudah. Oh iya ini. Taruh di situ. Nah, sudah selesai semua. Ya, sudah selesai semua nih. Hasilnya ini ya. Jadi, nah ini angka 1. Apa? 1. Terus 2. Terus 3. 4. Iya bagus. Ini warnanya tadi sama ya. Sama. Nih yang nomor 2 sama. Bagus. Yang nomor 3 bagus. 4 bagus. Selesai semua. Besok kita semua sekolah lagi ya. Bertemu lagi sama guru di kelas ini. Oke? Ya. Sekarang berdoa dulu. Ayo berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukkan semua bukunya sama pensilnya. Iya. Besok jangan lupa sekolah lagi ya. Iya. Masuk besok ya. Yuk. Duduk yang bagus, yang duduk yang manis. Duduk yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Nurcaniati dari JGB Angkatan 10. Kebetulan alhamdulillah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Pada siang hari ini saya ada pendampingan yang didampingi langsung oleh pengajar praktik saya, Ibu Titi Nurul Khotimah. Beliau mengaku di SDN Kota Kulon 1 dan bersama rekan sejawat kita yang kemarin sudah melakukan tahapan pra-observasi serta observasi minggu, ada Ibu Rika. Beliau mengajar di ketunaan tunagrahita khususnya, dan juga ada pengaruh mengenai lainnya.
Ibu, untuk tahapan selanjutnya ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Rika. Mohon izin Ibu, Ibu Titi. Oke. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rika terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Rika lakukan TMD dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Rika lakukan. Pertanyaannya Ibu, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mohon izin Ibu. Yang pertama mungkin bagaimana Bu Rika perasaan Bu Rika saat ada waktu diobservasi Kucing awal ya. Nah, Di awal ya kagetnya antara kaget dan senang. Kenapa? Kagetnya itu karena memang saya yang dipilih ya, murid saya yang dipilih, termasuk saya wali kelas yang dipilih. Nah, senangnya itu karena untuk saya sendiri juga bisa observasi diri, kemudian juga observasi untuk murid saya, bisa menambahkan pemasukan bagi diri saya dan juga masukan pembelajaran juga buat murid saya itu. jadi dari awalnya yang deg-degan gitu ya, biasa. Kalau namanya grogi di awal itu biasa, cuman kan pada saat mulai sampai ke akhir ini menyenangkan sebenarnya, karena akan menambah wawasan bagi kita semua. Terus Ibu mungkin bisa diceritakan kembali Bu Rika, mungkin area pengembangan apa saja yang Ibu Rika sudah lakukan di dalam kelas yang sudah kita observasi, dan serta langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu Rika lakukan di kelas sesuai dengan kekhususannya. Pertama, awal dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama observasi kemarin, langkahnya itu sebetulnya tujuan yang ingin saya sampaikan atau tujuan yang ingin saya peroleh itu bagi siswa dan juga bagi saya sendiri adalah agar siswa benar-benar memahami angka, tahu menyebutkan angka, kemudian bisa meniru dan menuliskan angka, terutama memang angkanya 1 sampai 10 agar mereka betul-betul paham dulu. Kenapa 1 sampai 10? Karena pernah saya coba angka 11 sampai 20, pasti mereka macet di angka 15. Lupa. Jadi setelah 13 15 atau setelah 14 16 seperti itu. Jadi saya benar-benar ini kan dulu supaya siswa ini betul-betul memahami, kemudian betul-betul bisa menulis dan bisa menghafal 1 sampai 10. Selain mereka bisa berhitung angka tersebut, mereka juga bisa mengenal warna secara tidak langsung. Akhirnya saya gabungkan, mereka itu bisa berhitung angka, mereka juga bisa mengenali warna yang saya beri warna itu angka yang sudah saya tulis. Kemudian siswa juga menyebutkan angkanya, siswa menyebutkan ini warna apa, siswa juga bisa menirukan menulis angka serta mewarnai sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Kemudian apakah terkait dengan KB yang sudah dilaksanakan kemarin, apakah sudah bisa memenuhi target, bisa sesuai dengan tujuan? Dari 100% ini yang saya observasi, yang saya amati sendiri, bahkan hari ini tadi saya melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita laksanakan itu dengan demikian tadi saya melanjutkan masih itu kurang lebih 80% siswa sudah mampu bisa menirukan, bisa mengenal warna, bisa menyebutkan mereka. Target sudah hampir tercapai ya. Betul sekali. Mungkin kalau dari segi kelas, di kelas termasuk murid saya ini termasuk hanya satu dua anak sih, cuma tidak terlalu saya kira tidak terlalu parah gitu ya. Saya bisa membantu mereka untuk
pengaturan kelas. Jadi mereka pun bisa belajar dengan menyenangkan di dalam kelas tanpa harus keluar masuk, tanpa harus ke barat ke timur, jalan, mainan. Walaupun hanya beberapa menit ya mungkin ya, tidak sampai 30 menit, tapi saya kira itu sudah cukup mampu mencapai target tujuan pembelajaran untuk manajemen kelas. Terus menurut Bu Rika terkait area pengembangan yang sudah Ibu Rika lakukan, apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan di pembelajaran kelas? Karena capaian kemarin itu yang kita amati sudah lebih dari 50%, menurut saya sudah cukup berhasil untuk tingkat anak SDLB. Begitu. Dan selanjutnya Bu Rika, saat Ibu Rika mengalami proses pembelajaran, kendala-kendala yang Ibu hadapi saat di dalam kelas, saat pembelajaran kemarin khususnya, betul. Pada saat KB berlangsung kemarin, memang beberapa hal yang menurut saya itu kekurangan bagi saya. Kalau bagi siswa, menurut saya siswa ini kan berkebutuhan khusus, tapi mereka mempunyai talenta tersendiri. Jadi ini penilaian kekurangan ini hanya bagi saya saja, menurut saya. Kenapa bagi saya kurang? Karena media, dari segi media pembelajaran dan juga dari segi permainan anak itu kurang saya kemarin itu merasa kurang, karena dari waktu yang saya buat sebagai kegiatan pembelajaran kemarin, yaitu tadi kurang. Saya merasa waktunya juga kurang. Kalau hanya dalam 1 jam kurang lebih 1 jam pembelajaran kurang. Jadi harus ada keberlangsungan atau keberlanjutan untuk KB selanjutnya. Itu baru. Karena media pembelajaran itu dalam waktu yang sama, di hari yang sama, itu tidak cukup. Walaupun kita ingin sekali menambah permainan untuk anak-anak itu aja dulu. Sementara itu dan waktu dan media itu yang buat saya merasa kurang saya. Karena anak-anak juga merasa capek ya kemarin setelah menuliskan angka, kemudian mereka harus mewarnai dengan warna yang sama. Untuk angka yang sama, warnanya sama. Untuk angka yang berbeda, warnanya harus sama dengan contoh yang sudah tertera di depan. Jadi merasa capek, padahal kemarin itu tugasnya hanya 4 kalau tadi dulu. Cuma kalau dari segi siswa luar biasa ini mungkin ya tidak mampu kalau harus disamakan dengan siswa-siswa yang normal biasa saja. Itu aja sementara. Jadi mohon izin tadi sedikit yang saya tangkap ada kendalanya ya satu waktu dan juga media itu. Terus menurut Bu Rika mengapa itu bisa terjadi? Maksudnya mungkin waktu yang kurang ataupun media yang kurang cukup gitu ya. Untuk kekurangan tadi yang saya amati, kenapa kekurangan itu bisa ada di dalam kegiatan pembelajaran? Karena begini, pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya di sekolah dasar luar biasa ini, untuk siswa yang berkebutuhan khusus, kita sudah banyak memakan waktu di manajemen kelas. Karena di awal mau pembelajaran itu berlangsung, bagaimana kita mengatur siswa, membuat siswa itu merasa nyaman, merasa tenang dulu di dalam kelas, kemudian sudah merasa siap untuk menerima, memulai pembelajaran gitu. Itu waktunya yang berlangsung itu lumayan. Itu yang membuat waktu kita untuk penyampaian kegiatan pembelajaran dan media ditambah lagi, itu yang membuat berkurang. Terus terkait dengan kekurangan tadi, apa yang rencana yang sudah direncanakan ke depannya dalam pembelajaran di kelas agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai terkait dengan kendala-kendala setelah kita tahu penyebab kegiatan pembelajaran ini berlangsung dan ada kekurangan, itu bagaimana kita untuk
mengurangi atau meminimalisir agar penyebab itu menjadi tidak ada. Mungkin kalau saya amati dari kegiatan pembelajaran saya harus lebih awal mungkin. Begitu siswa itu sudah datang ke sekolah, kemudian sudah selesai melaksanakan senam pagi bersama. Nah, itu kita langsung kita langsung membantu siswa untuk mempersiapkan diri. Jadi bagaimana masing-masing siswa ini bisa nyaman masuk ke dalam kelas, melakukan doa bersama, dan mereka siap untuk menerima pembelajaran bersama. Mungkin itu. Jadi lebih awal. Jadi terkadang kemarin memang ada kekurangan juga. Kita setelah senam, setelah melaksanakan senam pagi itu siswa ini dibiarkan masih ada masih ada ini dulu dengan orang tua, karena memang orang tua wali murid kan memang ada yang dulu. Nah, jadi ada yang masih sarapan gitu dengan orang tua. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk siswa yang semacam itu kita bisa membuat siswa itu masuk ke kelas lebih dahulu, nanti bisa melaksanakan sarapan di dalam kelas dengan bapak ibu wali kelas masing-masing. Jadi ya itulah tambahannya itu, sehingga benar-benar ketika siswa itu sudah di sekolah benar-benar sudah full dengan bapak ibu guru. Walaupun salah satu siswa itu ada yang menunggui di sekolah, mungkin ada dijadikan referensi masukan itu aja. Kira-kira kapan rencana yang ibu bicarakan tadi kira-kira mau dilaksanakan tadi? Memang sebaiknya lebih cepat lebih baik, ya. Lebih cepat lebih baik karena begini, ketika kita sudah ingin melaksanakan mungkin hari besok hari Rabu, saya ingin melaksanakan KB dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ada keinginan, ya lebih pagi nanti setelah senam saya harus mengatur siswa untuk bapak ibu wali murid tidak perlu ikut mendampingi, sudah jadi full dengan bapak ibu wali kelas saja di dalam, mulai dari senam sampai ke dalam kelas. Itu cuma kendalanya begini, kalau sudah saya ada keinginan, ternyata siswa besoknya ada yang masuk, ada yang tidak masuk begitu. Jadi pelaksanaan itu tidak bisa 100% akan terlaksana besok. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena itu tadi siswanya ada sebagian tidak masuk. Jadi mungkin yang terlaksana itu hanya 30 sampai 60% siswa gitu. Nanti untuk hari selanjutnya kadang belum masuk, kadang sakit, kadang sampai 5 hari, apalagi kalau di bulan-bulan ini ada bulan besar, karena memang menyangkut dengan wali murid ini kan. Itu terkendala di sana. Kalau sudah wali murid itu di daerahnya itu ada hajatan besar, hajatan desa, itu pasti nanti akan berpengaruh sama siswa yang bersekolah di sini. Untuk sementara, jadi mungkin yang diperlukan bagaimana komunikasi saya dengan wali murid. Itu pada akhirnya ke sana. Jadi manajer ya dari balik saya sedikit tadi memahami apa yang sudah kita lakukan dari awal. Mereka sudah mengidentifikasi beberapa permasalahannya, terjadinya kendalanya apa, dan mereka sudah menemukan solusi, dan juga sudah ada rencananya, semakin cepat semakin baik begitu kan menurut mereka. Saya rasa itu ide yang cukup berpihak pada murid. Saya tunggu kabar selanjutnya yang berikan tentang rencana yang sudah Ibu laksanakan terkait dengan proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Rika atas kesempatannya dan juga sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Rika rencanakan bisa terrencana dengan baik dan selalu berpihak kepada murid. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, saya mohon izin kepada Ibu Titi, mohon izin sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Mohon Ibu.
Terima kasih Bunda Mika selaku CGP, juga Bu Rika rekan sejawat Bunda Mika hari ini sudah melaksanakan pasca observasi yang sebelumnya sudah diawali dengan observasi dan ada coaching, percakapan pra, terus observasi, dan sekarang diakhiri dengan pasca. Luar biasa, saya salut sekali sudah melaksanakan bagaimana berproses menjadi seorang coaching ya. Antara teman ini tidak ada ada gap itu tidak ada, tapi sudah saling keterbukaan sehingga semua permasalahan bisa didapatkan solusinya dengan baik oleh Bunda Rika sendiri dengan kalimat-kalimat pemantik dari Bunda Mika. Ini luar biasa, saya salut sekali. Mungkin kalau diterapkan di kesehariannya akan lebih memperkaya diri lagi, tapi sungguh sudah luar biasa. Ini hasilnya juga sudah menemukan solusi sendiri Bu Rika dengan pancingan dari Bunda Mika. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita berproses tidak mandek hanya di CGP tapi di pelaksanaan sehari-hari. Terima kasih kembali Bu Titi. Baik Bu Titi, itu tadi tanggapan dari pengajar praktik kami yang sudah disampaikan di kegiatan pasca observasi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Titi sudah berkenan hadir mendampingi kegiatan pasca observasi, dan juga Bu Rika selaku rekan sejawat yang sudah memberikan motivasi ya, inspirasi motivasi dari kendala-kendala yang sudah dihadapi, sudah menemukan solusi mandiri, sangat benar-benar ya, idenya itu juga cemerlang ya, apalagi yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Baiklah, mungkin cukup sekian kegiatan pasca observasi yang sudah kita laksanakan pada pendampingan 5 ini Bu ya. Kurang lebihnya dari saya dan juga rekan-rekan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.